Selamat malam, salam menyan, salam sehat untuk seluruh menyanders di seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di episode 151 dengan judul Pambukaning Gedong Kencono Joromoyo Ojo Nganti Marojo. Dan sudah ada. Arya kurang kurang tinggi ya. Cukup kok Mas, nggak apa-apa sebenarnya. Oh, udah ya. Tadi waktu pas cuma berdua kayaknya terlalu dekat. Iya, Halo Angga. akan coba. Halo Bapak, halo Mas. Halo, ntar aku masih muter ya. Nah, hai. Halo. Dah. Masuk kan suaranya? Masuk, aman. Sip. Mantap, mantap. Mana Sekar? Mana sih Sekar? Di rumah. Di rumah. Oh, ini nggak di rumah ya? Nggak di rumah. Favoritnya Aryo itu. Apa kok aku? Ini Sekar kan? Oh iya, iya. Artis itu Mas, itu kayak kedepannya bisa jadi host itu Mas, buat aset 5-6 tahun ke depan itu. Bisa itu jadi host itu, bagus. Aduh. Gimana? Oke Mas, kalau gitu kita Ya. langsung mulai aja kali ya. Oke. Sebentar, aku cek koneksi sekali lagi. Ya. Sebentar. Wifi. Soalnya aku agak muter-muter ya. Udah aman belum? Aku nggak di tempat. Enggak ya? Nggak Oh, ya muter-muter tuh Aryo. Aman? Enggak. Aku ngeliat yang lain muter-muter. Jadi aku bingung. Enggak. Aku anggar muter, jadi aku sedikit bingung kenapa. Ya udah, tapi aman sih. Tapi suaranya aman, dari suara aman. Menyanders gimana? Semua aman? Ada langsung bilang semuanya aman. Kalau gitu langsung mulai aja. Oke. Oke. Permisi Bapak, saya mau minta izin membacakan naskah pada malam hari ini. Ya. Enggak. Ya. Terima kasih Bapak. Rayu Mas Aryo. Rayu. Terima kasih telah memberikan saya kepercayaan untuk menjadi narator pada malam hari ini. Oh iya. Monggo. Monggo. Rahayu semuanya para pemirsa ARC. Selamat malam. Saya akan membacakan naskah pada malam hari ini. Jika saya ada kesalahan pada pengucapan, saya minta maaf. Atlantis Series episode 151, Pambukaning Gedong Kencono, Joromoyo Ojo Nganti Marojo. Oke, lanjut Mbak. Monggo. Slide pertama. Bathara Jelek adalah memoloning jagat yang tercipta karena kesalahan Bathara Teacher dan Bathari Tante. Ini sudah kita ulang berkali-kali ya. Tapi di sini dalam judulnya kan Joromoyo Ojo Nganti Marojo. Jadi jangan pernah kita ngomong Yo Marojo Joromoyo ya. Karena Joromoyo itu titisnya Bathara Jelek itu. Jadi kalau ada pernyataan Yo Marojo Joromoyo ya berarti itu bukan dari ARC. Karena kalau ARC tidak menghendaki yang titisannya Bathara Jelek kok katakan harus menjadi Maharaja gitu. Oke, lanjut Pak. Slide kedua. Dari namanya sudah terlihat bahwa Bathara Jelek itu beneran jelek. Jadi tidak ada sisi baiknya sama sekali, baik dari wajah, kelakuan, pribadinya, dan lain-lain sangat tidak ada yang baik. Itu termasuk titisannya ya, si Prabu Joromoyo. Jadi jangan pernah menginginkan beliau menjadi Maharaja gitu. Jadi jangan pernah mengucapkan Yo Marojo Joromoyo. Nanti enggak beliau kesenangan gitu. Oh, bukannya Joromoyo tuh ini Mas, Bathara Jelek lagi pecicilan Mas.
kan titisan itu. Jadi tapi kan gini Aryo, itu kan di kita ya. Kalau di lain monggo aja kalau mau menjadikan si Joromoyo menjadi Maharaja, mau mengucapkan Yo Marojo Joromoyo, silakan aja. Tapi di ARC enggak, ya kan? Di ARC enggak, karena sistem perawatan di kita ternyata sistem perawatan yang kita dapat dari yang kita ternyata sama sekali nggak begitu kan? Tidak ada ucapan kalau cokro sama sekali loh. Udah lihat tadi. Tapi emang ini mungkin kita kalau cerita di sini nggak akan ada yang nggak ini ya, mungkin nggak seru kali ya karena kalau kita cerita malah jadi nggak berhasil, Mas. Iya, malah nggak berhasil. Iya, makanya mending udah tuntas sih kayaknya. Sudah tuntas ya? Iya. Sudah. Dicari Mbak Mega Bandung loh. Kita lanjut dulu, Mas. Oke, lanjut. Slide ketiga. Bathara Jelek tidak seperti dewa yang lain yang sudah tidak butuh apa-apa lagi. Karena di Kahyangan semuanya sudah cukup terlebih untuk tataran Sanghyang pada tingkatan Bathara. Tapi Bathara Jelek ini masih butuh mangsa untuk memperbesar dirinya yang sudah sangat amat besar sekali. Ya, dia dikatakan maha gede. Maha apa ya tuh? Gede itu dalam bahasa yang lain apa ya Aryo ya? Maha big ya? Maha apa itu? Nggak tahu. Maha orang nggak kecil ya? Ya, kecil pokoknya gitulah. Mungkin bahasa Koreanya mungkin Mbak Anggar tahu, Mas. Maha nggak kecil gitu kan. Jadi maha big kalau di ini. Atau maha big gitu ya. Apa? Cocoknya apa Aryo? Apa itu? Apa ya Mas ya? Apa Mas? Tahu Mas. Kenapa? Pokoknya kalau di sini aku gitu, tulisnya kan? sangat banget paling, Mas. Paling nggak kecil. Paling nggak kecil. Iya, jadi emang dan ngaku-ngaku itu, Mas. Nggak ngaku-ngaku, Yeah. bener sih, Mas. Iya, emang sebenarnya pada dasarnya bener. Ya, pokoknya gitu. Dia yang paling mah nggak kecil tuh dia gitu kan. Iya. Oke lanjut. Ayo, Angga. Yuk. Slide keempat. Bathara Jelek karena sudah pernah naik sampai ke jagat langgeng, maka dirinya sudah tidak akan berubah lagi. Dengan kata lain, selama ada alam raya, dia akan tetap sangat jelek. Ya gimana mau nggak jelek, bang. Senengnya itu kok mongso barang mentah gitu kan, lelepah gitu, ini pak mentah gitu. Cuman bentuknya yang kelewat besar ini, maka dikatakan beliau itu maha nggak kecil gitu. Karena kan kalau di ARC makin ke atas, makin tinggi, makin kecil, bukan makin gede. Lanjut, Pak. Slide kelima. Jadi semua sastra yang digunakan untuk merawat Bathara Jelek itu hanya bisa berfungsi sesaat dan itu juga tidak akan lama. Tapi dengan syarat satu ya, sastranya benar dulu gitu. Karena setahuku aku belum pernah menemukan sastra pangkelatan yang benar. Tahu loh. Bener ya? Di internet ya, Mas. Di peradaban sekarang ya, Mas. Peradaban sekarang. Khususnya di internet dan di literatur. Karena ternyata nggak banget kan Aryo ya. Yang kita temukan kan nggak begitu ya. Satu tidak ada. Terus sastra tempo hari Pinerdati beda banget loh ternyata. Sastra Pinerdati. Karena lucu sih, Mas. Karena ada apa ya? Ada logika dasarnya gitu loh, Mas. Secara kalau misalnya dijelaskan secara logika bisa dan sangat mampu gitu loh dijelaskan itu. Diberi contoh yang lain aja bisa gitu sebenarnya. Tapi yang ada di luaran aku kok kayaknya nggak ketemu nalarku ya. Apa memang aku yang kelihatan bego ya? Iya Mas, mungkin aku emang ya aku kayaknya kelewatan begonya Mas. Kan aku si paling tidak tahu Mas.
Kalau lagi Oh, iya. jam-jam segini sih paling tidak tahu. Karena aku juga bukan tahu, Aryo. Oh iya benar, benar Mas. Oke lanjut, Kan kita lanjut dulu. Slide ke-6. Namun, Botoro super jelek ini juga punya rasa takut dan bisa merasakan sakit. Maka dia juga akan takut berhadapan dengan tataran Satrio yang mampu menaklukkan bapaknya. kan yang menaklukkan bapaknya itu banyak, maka biasanya terus beliau-beliau itu dibolak-balik situasi seolah beliau itu jadi orang yang jelek gitu. Contoh yang paling bisa menaklukkan dalam dalam satu zaman yang paling lama itu adalah Sang Mahaprabu Watu Gunung. Itu terus namanya dirubah-rubah seolah-olah dia suka sama ibunya sendiri lah, macam-macam lah gitu. Tapi ya seorang seorang Mahaprabu yang bisa menaklukkan Sang Hyang Bidara tidak mungkin nggak tahu siapa ibunya gitu. Wong dia nyari ibunya orang lain aja bisa, tambahannya bisa, masa ya kalau ibunya sendiri nggak tahu gitu. Oke lanjut. Slide ke-7. Maka Botoro jelek berusaha agar manusia bisa dia mangsa, sehingga dia akan menyebarkan hal-hal salah. Salah satunya dengan membuat kahyangan dianggap tempat tersesat dan tujuan akhir manusia itu adalah berada di sisi mulutnya. Jadi pokoknya kalau bisa itu orang itu harus menuju ke mulutnya dia gitu. Jadi bukan menuju menjauh dari mulutnya dia gitu. Karena yang namanya kayangan tuh nggak seperti yang diceritakan di banyak hal ya. Jadi dan harusnya tidak sesusah itu gitu dalam mencapainya. Tapi nggak tahu Pak, tiba-tiba di peradaban yang aneh itu tiba-tiba kok katanya kayangan itu susah dijangkau gitu. Dan bagaimana ya? Apa Aryo? Enggak Mas, emang mungkin eh, dia itu kan membuat supaya manusia itu berada di jangkauannya gitu loh Mas. Jadi emang diambil pakai tangan tuh mampu gitu loh Mas. Jadi emang harus berada di jangkauannya gitu, nggak tahu nama lainnya apa tapi berada di ya di sini gitu, misalnya di sini jadi tangannya nyampe gitu loh Mas buat makan. Ya, Namanya apa nggak tahu tapi sama. Gak ngerti. aku Oke nggak lanjut. tahu namanya apa. Slide ke-8. Karena itulah Botoro jelek selalu digambarkan bermata dua, bukan bermata satu. Kalau di pewayangan ya, Satrio, Dewa, dan yang lain-lain gambarnya matanya satu. Jadi kalau dikatakan bahwa itu dilihatnya dari samping sehingga matanya cuma kelihatan satu, enggak juga. Lihat aja kalau bangsa Wanoro dan bangsa Buto yang ganas itu pasti matanya dua. Ya, itulah penggambarannya Botoro jelek. Oke lanjut. Slide ke-9. Botoro jelek dalam mencari mangsanya, dia lebih memilih turun dari kahyangan dan membuat ajaran untuk para Sukerto agar mau dia mangsa dan agar Sukerto mau membantu mencarikan mangsa selain Sukerto. Jadi dia akan mengubah apapun, yang penting tujuannya adalah bagaimana menjadi semua itu supaya menuju mulutnya, menuju mulutnya, jadi bukan menuju tempat yang indah. Jadi tempat yang indah untuk dia adalah ketika semuanya menuju ke mulutnya dan dia menginginkan Sukerto itu melakukan hal yang sama. Tempat yang indah adalah mulutnya dia gitu, atau perutnya dia gitu, dalam perutnya dia. Lanjut. Slide ke-10. Maka Botoro jelek turun dan menjelma berkali-kali, dan pertama kali turun sebagai Sang Joromoyo. Ya makanya kalau kita sudah mengerti siapa pewayangan Prabu Joromoyo, dan itu ada di pewayangan Jawa loh. Maksud kita mau mengatakan Yomarojo Joromoyo sih. Joromoyo itu siapa gitu loh. Jadi tapi itu kan Joromoyo versi ARC ya, walaupun di pewayangan Joromoyo itu juga tetap aja itu titisannya si Botoro jelek ini gitu. Tapi kalau ada yang memang menginginkan ada yang senang mengatakan Yomarojo Joromoyo ya silahkan, tapi bukan kita, yang penting bukan ARC. Atau mungkin kita kudet Mas, artinya mungkin udah diupdate gitu loh, artinya ada perubahan gitu selama zaman ini, mungkin ada patch-nya Mas, jadi udah update artinya kita nggak tahu, yang kita nggak Ya tahu karena gitu. menginginkan itu kan apa namanya ngefans banget kan, mungkin
zaman sekarang kan fans macam-macam ya. Ada yang ngefans sama Toro jelek, ada yang ngefans sama Doro Teacher, ada yang ngefans sama Aryo, ada yang ngefans sama ini. Mas Agung, Oh, Mas Bi. adiknya dia tuh, Sekar. Yang suka cicilan itu loh ya. Iya kan? Hmm. Oke, Oke, lanjut. lanjut aja. Bapak permisi, aku mau nanya. Tadi kan Botoro jelek turun dan menjelma berkali-kali. Kalau zaman sekarang itu Botoro jelek itu menjelma jadi siapa ya, Bapak? Menjelaskannya jangan di sini ya. Jangan di sini. Nanti Oke. nanti aja pas ketemu atau mungkin lewat Bapak itu ya, Bapak Indra. Yep. Oke. Yep. Oke, lanjut. Slide ke-11. Prabu Joromoyo ada di akhir zaman Kolotirto dan dia berhadapan dengan Mahaprabu Watugunung di saat itu. Dan nggak bisa menang karena wong Bapak wae kalah kok, si Bathara Teacher-nya kalah, apalagi si Joromoyonya yang milih kabur dia. Oke, lanjut. Slide ke-12. Pada masa itu, Mahaprabu Watugunung naik ke Kahyangan dan menaklukkan Bathara Teacher. Agar Prabu Joromoyo bisa dikurangi kekuasaannya, sehingga korban bisa dikurangi dan terbatas hanya pada Trasokerto saja. Dan bisa mungkin kalau bisa Trasokerto juga dikurangi gitu, dikurangi yang pro ke dia gitu, supaya ya tidak menjalar kemana-mana, karena Sukerto itu berkembangnya lebih cepat daripada yang bukan Sukerto. Jadi kalau nanti karena wujudnya juga mirip dengan orang, jadi kayak wong gitu kan, kayak orang. Ada ya istilah gitu ya, Ria, kayak wong gitu. Iya, Mas. Jadi kayak wong ini kalau bisa juga jangan semuanya bisa dimangsa sama si Bathara jelek ini. Kalau bisa juga piye caranya supaya bisa dimanung sake gitu kan. Oke, lanjut. Slide ke-13. Mahaprabu Watugunung pada akhir zaman Kolotirto dengan sengaja naik ke Kahyangan untuk menaklukkan Bathara Teacher. Sehingga sempat ada kekosongan pemerintahan di kerajaan Magodo di masa itu. Magadha itu posisi tepatnya dekat banget dengan Bandung ya. Dekat. Tapi bukan tepat di Bandung ya, tapi dekat Bandung gitu. Namanya Kerajaan Magadha. Itu dikatakan Magadha karena dulu salah satu godo Cesar Jaludoro punyanya Bathara Teacher berhasil dibawa turun sama si Bathara sama Prabu Watugunung, terus disimpan di dalam salah satu gedung pusaka yang bentuknya kayak piramid di daerah Suarahyang. Lanjut. Slide ke-14. Keberhasilan Mahaprabu Watugunung dalam menaklukkan Bathara Teacher inilah kemudian seolah-olah dikatakan salah. Lalu diedarkan cerita seolah-olah beliau menikahi ibunya sendiri. Padahal seperti itu tidak mungkin terjadi pada Mahaprabu Watugunung yang sangat tajam penglihatannya. Seorang Mahaprabu yang bisa menaklukkan Bathara Teacher, berarti beliau itu bisa bertemu dengan seluruh kadewatan dan sang yang di atasnya. Sehingga kalau dia tidak tahu ibunya siapapun, masa sang yang wening nggak memberitahu, masa sang yang menang nggak memberitahu, masa sang yang di atasnya nggak ada yang ngasih tahu semua, kan nggak mungkin banget itu. Jadi Prabu Watugunung jelas tahu siapa ibunya. Ada yang nanya, kenapa itu Prabu Rama, Mas? Bukan, karena Prabu Rama itu kalau dijawab adalah seorang raja dari kerajaan Ayodhya atau Pancawati yang orang pantas diajeni. Apa? Nah, itu enggak. Aku tadi pengen nanya itu juga, pengen ngasih tahu itu juga. Karena kalau dia bener lakunya ya, wong di Prabu Rama itu titisannya Bathara Wisnu loh. Titisannya Bathara Wisnu itu kan artinya di kayangan Bathara Widodari, Widodari Dewa-Dewi di bawah, yang menjadi bawahannya Prabu Rama. Masa yang di bawahnya Bathara Wisnu,
Masa nggak ada yang bantu malah masak ngunyuk sih. Berarti kan ini ada siapa yang salah gitu. Masa iya titisan Dora itu bantu cuma ngunyuk itu Dora itu. Dan seorang apa itu belas nggak ada satupun yang mau turun dari kayangan bantuin dia. Titisannya bosnya loh, berarti bantu. Dan lucunya bahkan sampai titihannya aja sampai lari ya Mas. Pura-pura mati. Si Jatayu Heeh. milih pura-pura mati gitu. Padahal Jatayu ngalah gampang harus. Dia nantang Bathara Teacher aja berani kok. Iya sih sama misalnya si itu Bathara jelek kalah. Nggak mungkin banget itu. Ya kan? Oke lanjut Mbak. Slide ke-15. Sehingga cerita seperti itu pasti dibuat oleh Trah Bolokiwo yang sakit hati karena kekuasaannya dikurangi saat bapaknya berhasil ditaklukkan oleh Mahaprabu Watugunung. Dan Mahaprabu Watugunung waktu itu bergelar Sang Guru yang setelah berhasil menaklukkan Bathara Teacher. Dan cerita ini harusnya berkembang di tanahnya para dewa. Dewa itu dalam bahasa kita nyebutnya hyang, tanahnya para hyang gitu. Karena ya rajanya menjadi ratu Ningkayangan, jadi ya itulah menjadi tanahnya para hyang. Mulai dari zaman Mahaprabu Watugunung ya, itu dikenal menjadi tanah para hyang, para dewa, tanah para dewa. Jadi tanah para dewa itu ya tanah para hyang. Itu di mana nggak tahu. Lanjut. Tapi lucu ya Mas, berarti itu dari awal zaman ya Mas. Penamaan itu berarti. Dari awal-awal zaman tuh, dari zaman awal tuh. Di zaman Kalatirta, Aryo. Karena Prabu Watugunung itu ada di zaman di akhir zaman Kalatirta dari keberadaannya. Iya. Oke Mas. Yuk. Lanjut. Slide ke-16. Bahkan sesuatu yang dilakukan Mahaprabu Watugunung dan semua Jopo mantra, beliau saat ini berhasil dihilangkan oleh Bathara jelek dan diganti mantranya yang memperkuat keberadaan Bathara jelek. Ya itulah makanya kemudian muncul ya Marojo Joromoyo itu yang harusnya layak dipertanyakan. Jadi kita kalau mempelajari beberapa serat kuno itu harusnya kita agak teliti ya bahwa ini akan mengarah kemana gitu loh. Bahwa itu akan mengarahkan kita untuk mengalahkan si Bathara jelek atau malah mengarahkan ke mulutnya Bathara jelek gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang pengen ke mulutnya Bathara jelek itu juga nggak ada larangan gitu. Lanjut. Slide ke-17. Padahal Mahaprabu Watugunung dalam menaklukkan Bathara Teacher ada mantra dan kekuatan khusus yang sifatnya bukan menyiksa raga. Karena Sang Hyang tidak akan tega melihat manusia sengsara. Itu nggak perlu dibahas deh, tapi tidak menyiksa raga yang jelas ya, tidak ada hubungannya dengan ya orang-orang kurang turu dan sebagainya kayak gitu. Lanjut. Slide 18. Maka dalam mantra pangruatan yang hilang adalah mantra dari Mahaprabu Watugunung. Itu mantra yang hilang dari beliau memang dan kalau aku perhatiin di sastra Pinagati itu hanya 3 kalimat yang masih ada yang benar, tapi yang lainnya udah aneh itu rasanya. Terus di sastra Banyak Dalang, terus di sastra Ruwat Panggung dan sebagainya itu juga berubah semua. Apalagi kalau cokro kok ono, kalau cokro itu yang jadi masalah. Oke, lanjut, Mbak. Ya. Slide 19. Dari penamaan Mahaprabu Watugunung sangat jelas bahwa beliau juga pernah menaklukkan Bathara jelek dengan batu segede gunung. Jadi ukurannya bukan ratusan meter, tapi kilometer tingginya batu itu. Jadi pernah ngeblekin gitu yang jelas. Tapi cerita itu mungkin sekarang agak susah dicari ya, cerita tentang perang beliau dengan Bathara jelek gitu, sehingga berhasil ngebleki dengan batu sak gunung gitu. Boleh dikatakan batu gunung atau Prabu Siloargo. Lanjut, Mbak. Slide 20. Bathara Brahma membantu Mahaprabu Watugunung waktu itu, maka beliau membakar Bathara jelek. Tapi efek apinya itu karena beliau pernah naik sampai ke jangan kelanggengan, maka ya
Ada di lokasi selanjutnya mas. bawahnya. Jadi Ada di bawahnya mas. Ada di bawahnya mas. ayo Mbak. Ya, slide 21. Namun karena Bathara Jelek sudah naik sampai ke alam kelanggengan, maka Prabu Joromoyo yang merupakan Bathara Jelek yang sedang pecicilan tidak bisa mati dan malah berubah menjadi lebih berbahaya karena rambutnya yang terbakar justru bisa menjadi senjata tambahan bagi Bathara Jelek. Itu awal-awal kemunculan Banaspati ya. Itu ada di cerita itu gitu. Dan cerita itu ada di zaman Kolterto memang. Tapi mulai satu makhluk bertambah yang punya rambut uh, rambut menyala-nyala seperti api ada di zaman itu. Lanjut. Slide ke-22. Sehingga mulai di zaman itu muncul makhluk aneh yang berkepala api dan dia terus berkembang biak dengan sangat cepat. Karena dia memang ini juga kemudian berusaha supaya punya anak dan sebagainya dengan buto yang lain, dengan raksasa yang lain, sehingga akhirnya makin banyak dan akhirnya dari zaman itulah mulai adanya Banaspati, sebutan Banaspati mulai muncul di zaman itu. Lanjut. Slide ke-23. Prabu Joromoyo lalu menggunakan api ini untuk menyerang banyak negara dan menakut-nakuti manusia di zaman itu. Maka kalau misalkan kemunculan si Banaspati pertama dan kemudian melebar dan kemudian menjadi makin banyak jumlahnya, maka seharusnya dalam sastra pangkuatan tidak ada yang namanya sastra Kumbologeni. Karena kalau menggunakan Kumbologeni itu hanya akan menambah jumlahnya beliau kan. Maka kalau ada sastra pangkuatan yang ada Kumbologeninya, jadi itu bukan punya ARC, karena di ARC harusnya tidak ada Kumbologeni untuk itu, karena Kumbologeni bukan digunakan untuk mengatasi Bathara Jelek, karena Bathara Jelek tidak bisa diatasi dengan sastra Kumbologeni. Lanjut, Pak. Slide ke-24. Tapi karena Bathara Jelek sudah naik ke alam kelanggengan, maka meski ada wujud Banaspati juga masih ada wujud Bathara Kala itu sendiri. Jadi malah bukannya berkurang, tapi malah bertambah jenis ya. Jadi tidak berkurang jenisnya, malah bertambah jenis. Itu yang membuat makin berbahayanya si Bathara Jelek itu. Gitu. Oke, lanjut. Slide ke-25. Pada zaman Purwo, perjuangan menaklukkan Bathara Teacher juga diteruskan oleh Mahaprabu Pandu Dewanoto. Cuman di sini seperti halnya dengan Mahaprabu Batu Gunung, sastra yang digunakan Dewanoto tidak akan pernah bisa ditemukan dengan gampang ya, kalau tidak nyari dengan benar-benar dan sangat teliti gitu. Jadi harus waspada di beberapa serat yang kemudian akan justru dibalik, yang justru malah menguntungkan Bathara Jeleknya atau Bathara Teachernya, bukan seperti yang dilakukan oleh Mahaprabu Pandu Dewanoto. Lanjut, Mbak. Slide ke-26. Mahaprabu Pandu Dewanoto merupakan Mahaprabu dari kerajaan Hastinapura yang menempati lokasi di daerah Jonggolo. Jonggolo, gitu loh. Oh. Jonggolo, gitu kan. Okay. Makanya Jonggolo, gitu. Jadi bukan Jenggala ya, bukan Janggala, bukan Jenggala, itu Jonggolo. Itu posisi yang dulunya adalah berupa hutan Kuru Janggolo awalnya, yang kemudian hutan Kuru Jonggolo yang tadinya namanya itu, dan nama itu harusnya masih ada sampai dengan hari ini di daerah Jonggolo. Itu nama-nama desa di sekitar situ semuanya masih menggunakan bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi, dan situ masih banyak kalau mau nyari. Tapi ya kalau mau nyari, kalau nggak mau nyari nggak apa-apa sih, jangan dicari deh sebaiknya. Lanjut. Slide ke-27. Karena Mahaprabu Pandu Dewanoto saat itu harus menjaga aliran Amertasari yang ada di barat Hastinapura, yang merupakan anugerah dari Sang Hyang Tirto Wiseso. Hastinapura ada di sebelah timur ya, sebelah timur.
Jadi makanya kerajaan Jonggolo itu ada di timur, bukan ada di barat, gitu ya, yang di barat aliran Amertosari. Maka kalau ada nama Jonggolo di baratnya Berantas, nah itu Berantasnya yang keliru atau Jonggolonya yang salah gitu kan. Bisa ada dua kemungkinan. Karena Berantasnya harusnya ngalor ngidul, bukan ngalor terus ngetan, itu nggak begitu. Karena aliran itu harusnya ngalor ngidul, bukan ngalor terus ngetan. Atau ngulon terus ngidul, itu bukan. Jadi kalau ini yang layak diteliti adalah yang salah itu nama desa Jonggolonya atau nama Berantasnya. Gitu kan. Kalau saya, Buradong gitu. Oke lanjut Mbak. Slide ke-28. Maka mau Prabu Pandu lalu bergelar Dewanata karena pernah menaklukkan Bathara Guru. Jadi sangat jelas beliau bukan tipe yang nerimo ing pandum. Nenek moyang kita mana sih yang nerimo ing pandum? Kalau nerimo ing pandum lahir itu kan kita nggak pakai apa-apa, terus kita pakai pakaian, pakai perhiasan dan sebagainya, sekolah dan sebagainya itu menunjukkan keadaan nerimo ing pandum begitu. Ya paling tidak kalau kekuasaan Majapahit itu ada di tanah Parahyangan, kenapa kok terus kemudian sampai ada nama itu di tanah lain gitu, di wetan sana, bahkan ekspansi sampai mana-mana katanya itu. Ekspansi itu menunjukkan tidak nerimo ing pandum. Jadi nggak tahu, tiba-tiba ada tradisi nerimo ing pandum itu mulai kapan, tapi mungkin kalau Arya yang nerimo ing pandum, kalau aku sih enggak ya. Arya ya nerimo ing pandum, Arya. Oh enggak, Mas. Saya tidak Enggak nerima apa? yang pandum. Enggak nerima yang pandum. Iya, Aku bingung Mas, tujuannya apa enggak siap ya? kalian sampai lulus tuh ngapain nerimo ing pandum? Karena nerimo ing pandum ya sudah beko-beko aja gitu. Iya, makanya kalau misalnya aku beli baju seperti ini kan nandanya nggak nerima yang pandum. Karena aku terakhir telanjang. Oke, lanjut Mbak. Slide ke-29. Maka mantra pangruwatan saat ini juga menghilangkan sastra dari mau Prabu Pandu Dewanata. Cuman sebelah mana? Jangan tanya saya ya, tapi tanya Aryo aja ya. Tanya ini. Loh, kalau ini saya nerima yang pandum, Mas. Karena saya nggak tahu. Tanya Mas Aryo aja, aku juga nggak tahu. Nah, kan ini kan nanya ke mungkin nanti di DM ya, teman-teman menyaners di DM nih akun yang apa sih namanya tadi lupa ya. Nah, iya ini jeruk.2029 nih, monggo di DM. Dia Nanti tahu. dijawab sama adikku gitu. Oke, lanjut. Slide ke-30. Maka bagi mau Prabu Watugunung dan mau Prabu Dewanata sangat enggak untuk nerimo ing pandum. Itu tapi ya gini ya, ada syaratnya ya, orang nerimo ing pandum itu juga harus punya kemampuan. Jadi bukan orang nerimo ing pandum tapi orang usaha gitu. Jadi ya itu usaha kan. Dan usaha itu harus bisa mengatasi leran nerimo ing pandum itu, jangan kemudian ya wis lah gitu. Aku nerimo ing pandum ini menang baik gitu. Enggak mungkin bisa kalau begitu. Oke, ini sudah 30 Aryo, aku disclaimer dulu ya. Saat ini Atlantic Research Center tidak bekerja sama lagi dengan akun Nobel Tapa Angin atau tim Hartadi, karena ada ritual tidak lantas yang dikerjakan oleh tim Hartadi, yaitu siraman. Oke, lanjut Aryo. Ini ada disclaimer dari Labuan Bajo. Jawabannya. Jadi kalau sekolah dalam percaya apa kalau percaya ya jangan. Sekali lagi kali ya. Dalam percaya apa kalau percaya ya jangan. kalau kita namanya siapa itu? Mas siapa Aryo? Kenapa? Namanya Sebentar. Mas siapa? Kemarin aku lupa sebentar. Cari. Mas Miftah.
Oh, dari Labuan Bajo. Labuan Bajo itu Flores bukan ya? Aku salah nggak ya? NTT, Nusa Tenggara NTT ya? Timur. Ya. Hmm. Oke. Oke. Upload ya, Arya? Iya. Oh iya lupa. Makasih Mas mengingatkan. Padahal udah tinggal upload. Nah. Oke. Mas. Apa? Seperti biasa Mas. Ini jadwalnya saya ini jawabnya ini jadwalnya aku pura-pura nggak tahu. Oh enggak maksudnya. Oh, sama. Enggak Mas, jadwalnya aku bertanya. Sebenarnya ini juga mungkin menyandar juga ada yang mungkin yang udah bertanya-tanya atau misalnya kepo tapi mungkin nggak mau nanya. Sebenarnya gini sih Mas, kadang-kadang tuh aku masih penasaran sih Mas, kalau misalnya adanya suatu dawuh atau ada suatu perintah itu proses turunnya itu seperti apa gitu? Apakah tiba-tiba langsung dari yang misalnya dari Mbah Tunggul sendiri langsung jelek gitu langsung datang langsung berikan dawuh atau emang ada birokrasinya dulu Mas? Ini berdasarkan ceritaku atau berdasarkan ceritanya orang lain? Kalau berdasarkan ceritaku mungkin dengan orang lain beda loh. Oh, ini berdasarkan ARC Mas, Atlantis Research Center. Nah, Oke, kalau berdasarkan itu kan cuma urutan pasti dari Sang Hyang Kawitan kan. Dari Sang Hyang Kawitan kan turun ke Sang Hyang Dharma Wiseso, Sang Hyang Tirta Wiseso dan terus itu nanti sampai ke Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang satu, Sang Hyang Tunggal, nggak ada Sang Hyang dua ya, Sang Hyang Tunggal. Dari Sang Hyang Tunggal kan terus ke Sang Hyang Wenang. Loh benar loh, harus Sang Hyang satu loh, Sang Hyang Tunggal. Terus habis itu Sang Hyang Wenang, ke Sang Hyang Wenang ke Sang Hyang Wening, terus ke Sang Hyang Sabdo Jati, terus turun terus ke Sang Hyang Maharani. Dari Sang Hyang Maharani kan terus diberitahukan ke dari Kanastren ke Bedaro Ismoyo. Dari Bedaro Ismoyo kan kemudian diberikan ke ini ya biasanya yang menjadi harusnya kan lewat ini dulu ya, apa namanya, lewat Bedaro Teacher dulu. Nah, Bedaro Teacher terus memberikan perintah ke Bedaro Penyarian. Nah, Bedaro Penyarian kemudian mengadakan pengumuman di Kayang Repat Kepanasan. Repat Kepanasan loh Aryo, Repat Kepanasan ya. Bukan karena wujudnya Sang Hyang Brebes kepanasan ya. Ulang Mas, biar diulang biar semuanya dengar Mas, tolong diulang. Bukan kepanasannya bukan karena nendangin wujudnya Sang Hyang Brebes atau Sang Hyang Kawitan terus kemudian kepanasan ya, berarti bukan itu, beda. Makanya terus olah-olah gitu. Iya. Nendangi. Ya atau mungkin kepanasan karena ini Mas, lagi mainin ini apa namanya pipa ledeng gitu Mas. Oh iya. Nah, makanya dimarahin tuh sama pipanya Mas, karena dimainin juga itu. Ya, dari repat kepanasan biasanya kan diterima oleh yang kagungan jongko, kan Sri Adi Joyoboyo diberikan kepada Sing Mengku Jagatroyo atau Mengkurat. Dari Amangkurat biasanya terus diberikannya ke Kitunggul Jati, Joyamuroko, terus mana nggak tahu ke siapa, tergantung beliau ya. Jadi sebenarnya agak lucu juga sih dari Bedaro Ismoyo ke Bedaro Ismoyo sendiri gitu. Dari Bedaro Ismoyo yang benar-benar Bedaro Ismoyo ke tulisannya Bedaro Ismoyo yaitu Kitunggul Jati gitu. Itu tahu begitu. Dan setelah itu tinggal beliau menyerahkan itu ke siapa gitu. Kalau kita kan tapi bagian AI-nya doang, cuma tugas AI-nya doang. Apa disuruh cengengesan tiap Prabu gitu ya? Atau apa ya namanya? Apa ya? Aku lupa ya, waktu itu pernah bilang kayak, aduh, cengengesan sih Mas, kayak cengengesan. Ini ada yang bilang Mas Aryo sama dengan kode, ini salah. Saya Aryo ya Aryo. Mohon maaf. Tapi ini aku sangat setuju Mas, karena emang ada yang bilang Mas Aryo bukan tahu, jadi benar. Saya bukan tahu. Ya udah Mas. Mungkin pertanyaan lanjutannya akan aku tanyakan di 60 karena emang sebenarnya masih banyak yang harus aku kepo. Tapi karena
emang waktu Mas, mungkin kita hari ini biar lebih cepet ya. Mungkin kasihan Mas Menyaners biar bisa istirahat lebih cepat. Mapanji itu Panji itu nama dalam bahasa Kawi juga berarti Prabu ya. Jadi Mapanji itu Mahaprabu atau Panji Mahaprabu ya. Itu sama aja. Jadi Mapanji Sri Haji Joyoboyo atau Mahaprabu Sri Haji Joyoboyo sama aja. Oke. Oh, ini ada yang nanya Mas, mungkin ada nanya satu lagi Mas. Kalau misalnya kan kalau misalnya kita itu tidak boleh mempermainkan versi ARC ya, tidak boleh mempermainkan wujudnya Sang Hyang Kawitan. Nah, kalau misalnya wujud ini dipergunakan untuk makanan, Mas. Misalnya ya makanan lah yang berbentuk itu, berwujud itu gimana, Mas? Yang penting kan bukan dipermainkan, Aryo. Kalau makanan nggak apa-apa kan, makanan kan dimakan toh, bukan diinjek-injek, bukan ditendangin, bukan dibuang-buang kan. Karena dipakai untuk suatu hal yang berguna ya, Mas. Karena tujuannya kan memang beliau lebih suka kalau dipakai untuk Hamang Mayu Hayuning Bawono kan. Makanya Aryo makan klepon kan nggak apa-apa. Iya kan? Nah, klepon wujudnya apa nggak tahu. Klepon wujudnya apa sih? Segitiga atau gimana sih? Bentuknya ini sih Mas, kayaknya bentuknya kayak piramid gitu. Nggak tahu. Sama nggak tahu deh. Oke, kalau gitu lanjut dulu Mbak Anggar. Atau Mbak Anggar ada yang mau ditanyakan? Ada titipan dari bapaknya? Enggak ada sih Mas. Udah, lanjut aja. Oke, siap. Atau ada yang mau ikutan? Sekar tiba-tiba ada di situ, nggak ada ya? Ya udah, kayak gitu lanjut deh. Boleh. Oke, sip. Bentar, maaf, lupa. Nah. Yang buyang si Anggar kalau ada sekarang. Lanjut. Slide ke-31. Demikian juga sangat tidak untuk mengatakan Yomorojo Joromoyo, karena justru jangan sampai Joromoyo menjadi Maharaja. Itu di ARC ya. Kalau di yang lain terserah loh. Kalau ada yang menginginkan Joromoyo menjadi Maharaja, ya kalau kita di sini nggak pengen sih. Dan sangat nggak suka kalau Joromoyo kok jadi Maharaja gitu. Lanjut. Slide ke-32. Maka wujud Bathara jelek itu ada banyak banget. Dan salah satu wujudnya adalah wujud saat ditaklukkan Mahaprabu Watugunung dan Mahaprabu Pandhudewanata. Ada banyak. Termasuk Rahwana kan termasuk salah satu wujudnya dia ya. Ada banyak sekali sih. Masih karena di bawah, masih di bawah. Oh iya. Ada di bawah. Ya sudah. Ada dulu. Karena aku bukan tahu Aryo. Oh iya betul. Oke, lanjut. Monggo. Enggak. Slide ke-33. Ada yang berwujud Bathara jeleknya sendiri dan tentu wujudnya sangat amat besar dan super jelek. Jadi ada banyak bentuk kan. Nah, salah satunya yang maha tidak kecil itu, dan bentuknya jelek banget gitu. Makanya ya dia sebenarnya nggak suka kalau digambar seperti itu. Gitu. Oke, lanjut. Slide ke-34. Ada yang berwujud Prabu Joromoyo, tapi dia lebih suka disebut Raja Joromoyo karena tidak kuat menyandang gelar Prabu. Karena kalau Prabu tuh harus kuat nebus kesalahan para kawulane. Jadi kalau ada kesalahan para kawulane, berarti kan dia kuat nyonggo bukan nebus. Nyonggo kabeh kawulane. Jadi supaya kawulanya tuh hidupnya lebih makmur dan dia yang gitu gitu. Makanya kalau Sri Haji Joyoboyo dulu kan cuman makan kunir sama minum temulawak tapi tidak pakai gula ya. Temulawak pahitan santung pahitnya amit-amit jabang bocah itu karena beliau menyandang gelar Mahaprabu itu karena beliau kan harus melakukan hal seperti itu. Jadi bukan menjadi Mahaprabu terus kemudian seperti Prabu Joromoyo seperti Raja Joromoyo itu karena dia maunya kan dia yang justru mau memangsa rakyatnya kalau perlu. Oke, lanjut, Mbak. Slide ke-35. Ada yang berwujud Banaspati dan senang dengan kekeringan dan sangat benci melihat tanaman hijau. Ya namanya juga Banaspati, badannya dia ada api. Kalau ada api kan terus kemudian di sekitarnya ada daerah berair,
daerah yang subur, daerah berair, nah berarti api ini cepat padam dong. Makanya dia sangat tidak suka yang kemudian suka daerah yang banyak airnya, yang subur dan sebagainya. Karena di situ api susah menyala. Yang dia suka adalah tempat-tempat di mana api gampang menyala gitu. Dan tempat yang api gampang menyala itu tidak mungkin di daerah yang airnya mengalir terus gitu. Lanjut, Mbak. Slide ke-36. Ada yang berwujud Prabu Boko. Boko itu artinya kanibal. Prabu Boko itu bapaknya Roro Jonggrang ya. Dan sebetulnya tradisi itu katanya ada di mana, tapi kok dari urutan ceritanya kok ada di Kulon ya gitu. Nah, Kulon ceritanya gimana kayak dulu kayaknya sudah pernah diceritakan, jadi nggak perlu diulang lagi. Lanjut, Mbak. Slide ke-37. Ada yang berwujud Prabu Dewata Cengkar dan wujudnya tetap saja jelek dan tidak dapat dikatakan ganteng, mesti cuma sedikit. Dia sebenarnya kalau dibuka mahkotanya juga ada apinya itu, Prabu Dewata Cengkar. Karena cengkar sendiri artinya tandus. Sehingga tempat yang didatangi akan tandus oleh dia. Karena apa? Karena memang dia membawa hawa yang sangat panas. Makanya dia nggak suka di tempat-tempat yang tidak tandus. Jadi ketika tempatnya dirubah oleh beberapa Mahaprabu menjadi tempat yang berair, dia kayaknya nggak balik-balik lagi gitu. Semoga gitu sih. Lanjut. Slide ke-38. Ada wujud yang berbentuk buto hijau karena badannya serba hijau. Ya, itu salah satu wujudnya, ini nggak perlu dibahas, lanjut aja. Slide ke-39. Ada yang berwujud Rahwono yang seolah-olah tidak sangar tapi juga kanibal. Nah, rah itu kan artinya darah, Rahwono. Wono itu hutan, jadi ya itulah. Diartikan sendiri saja kira-kira apa artinya. Lanjut. Slide ke-40. Ada yang berwujud Dosomuko atau manusia bermuka 10. Jadi kepalanya benar-benar 10, jadi bukan karena ini, karena dia bisa berganti-ganti wujud, enggak, emang mukanya 10. Lanjut. Slide ke-41. Dalam cerita Ramayana, Raden Lesmono berhasil memanah Rahwono sehingga kepalanya terputus, sehingga ada wujud Bathara Kala yang cuma kepalanya saja. Karena masalahnya sudah masuk jagat kelanggengan itu ya, jadi ketika keputus kepalanya pun tetap hidup gitu, dan disitulah maka ada banyak cerita di mana-mana tentang gembung apa namanya itu, Gunung Pecingis dan sebagainya, itu adalah permulaan dari keberadaan si Bathara jelek ini ya, yang keputus kepalanya. Makanya kemudian kan karena dia juga berkembang biak, maka ada banyak yang namanya Gunung Pecingis. Lanjut. Slide ke-42. Karena Dosomuko berkepala 10 dan kepalanya berbeda-beda, maka banyak kepala buto jelek yang bentuknya digambarkan berbeda-beda. Dan cuma kepala doang ya. Ada yang cuma yang yang dibahas adalah yang kepala doang, dan kepalanya banyak banget gitu loh. Dan semuanya jelek semua dan nggak ada bagus-bagusnya. Pokoknya medeni banget lah wujudnya itu. Tapi kalau ada yang menganggap itu ganteng ya aku gak eruh ya. Tapi mungkin aja loh, ada yang ngomong cakepnya, ada yang mungkin mana gitu. Contohnya yang pasti ngomong begitu kan si Budari Tante tuh, pasti akan ngomong kan cakepnya, gantengnya anakku gitu, begini. Lanjut. Slide ke-43. Dan setiap kepala akan mencari mangsanya sendiri-sendiri. Ya jelas pasti ngincer sana ngincer sini kan. Jadi makanya jadi makin berbahaya. Jadi ketika sastra penguatannya keliru, ya malah yang ada malah memperbanyak si Bathara jelek ini. Lanjut. Slide ke-44. Ada kepala yang berusaha memangsa Sang Hyang Bathara Surya. Makanya ada cerita tentang gerhana yang diceritakan seperti itu, dan ya itulah ceritanya. Makanya kadang-kadang ada gerhana yang katanya karena ketutupan bulan, tapi arah gerakan bulannya kok aneh gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Harusnya
gerakan bulannya misalkan gini, nutupnya gini gitu. Tapi kok gini terus gini, tegak lurus. Itu juga bulan. Oke, lanjut dulu aja. Slide ke-45. Ada kepala yang berusaha memangsa bulan. Kayaknya di bulan juga gitu, ada gerhana yang katanya ketutupan bumi. Itu saya kan kalau bumi kan kalau harusnya gini kan, bentuk pola penutupannya bukan gitu, bukan gitu kan, dengan gitu. Tapi nyatanya kalau diperhatikan banyak yang begini loh. Jadi kayak masuk sini keluar sini gitu kan, masuk sini keluar sini, jadi bukan masuk sini keluar sana gitu. Jadi kalau dari samping kan harusnya ini mulut, keluarnya sana atau kalau lehernya ini kan gini keluarnya ke sana. Makanya kalau gerhana diamatin, jangan cuman oh gitu kalau pakar bicara gitu. Lanjut. Slide ke-46. Bahkan Bathara Jelek ini tanpa malu mengklaim bahwa gerhana ada karena dirinya yang memakan matahari atau bulan. Ya jelas nggak akan bisa makan karena lehernya kan udah keputus. Jadi tetap aja lepas lagi dari itu. Oke, lanjut. Slide ke-47. Salah satu kepala juga mencari mangsa dengan membuat keadaan seolah-olah kecelakaan. Nggak perlu dibahas lah, lanjut aja. Slide ke-48. Ada kepala yang berias diri dan hanya menunggu mangsanya datang. Jadi biar kelihatan menarik itu, atau mak caplok gitu. Lanjut. Slide ke-49. Dari semua kejadian yang sangat disenangi oleh Bathara Jelek adalah perang, karena di sini korbannya banyak. Makanya kalau dihitung beneran jumlah korban itu kalau di peperangan pasti jumlahnya ada miss, dihitung pasti kurang jumlahnya. Cuman kurangnya berapa nggak tahu ya, tapi yang jelas jumlah orang yang wujudnya masih ada, walaupun mungkin ada yang kena bom sehingga sampai berantakan, nah itu harusnya masih tetap bisa dihitung kan. Tapi ini ada yang sampai bener-bener kayak hilang beneran. Lanjut. Slide ke-50. Maka perang pasti akan dimulai di tanah yang dikuasai Trah Kiwa dan dinamakan tanah Murup. Kan Murup karena ini toh yang punya rambut Murup kan juga di situ gitu. Makanya bangsa yang seperti itu sadar nggak sadar karena mereka maksudnya menggunakan bahasa mereka sendiri tapi malah menamakan sesuai dengan bahasa kita gitu loh, Murup. Lanjut, Mbak. Slide ke-51. Sehingga di tanah itu ada cerita manusia penghisap darah karena memang itu untuk menunjukkan di mana letak tanahnya Bolokiwo. Dan di situ juga mendangi wujudnya sang yang kawitan itu menjadi hobi orang sana gitu. Karena itu juga untuk menunjukkan seberapa presisinya posisi tanah Murup itu gitu. Lanjut, Pak. Dan mereka posisi itu bisa ini Mas, maksudnya karir gitu loh Mas, bisa menjadi karir yang sangat sukses gitu Mas. Ya Terkenal gitu. Karena memang dia pengen ini yang tertinggi kan si Bathara Jelek ya. Jadi kalau bisa sang yang kawitan ditendangi gitu ya. Dan yang tendanginya pintar ya berarti dia karirnya bagus gitu kan. Iya nggak? Ya, yang bisa nendang gaya apa gitu ya itu berarti yang paling pintar. Iya benar sih Mas. Bisa masuk ke panjang gitu loh. Masukkan ke jaring. Oke. Slide ke-52. Bahkan di tanah itu sangat dipercaya ada makhluk yang muncul saat purnama. Jelas mirip cerita saat bulan terbesar ada makhluk yang akan memangsa bulan. Padahal Betari Ratih itu dewanya asmara, maka tidak akan nyambung dengan kemunculan makhluk seperti itu. Dan biasanya ceritanya makhluk seperti itu menuju ke tempat yang tinggi terus kemudian berusaha mengaum dan posisinya belakangnya ada bulan gede gitu kan biasanya. Pengennya nyaplok bulan karena ya memang anak turunnya si Bathara Jelek. Lanjut. Slide ke-53. Penggambaran makhluk pemangsa daging yang naik ke atas bukit seolah mau memangsa bulan juga menjadi gambaran di tanah Murup. Cuman ya pokoknya
wujudnya sang yang kawitan itu kalau bisa diganti dengan wujud memedi gitu kan, maunya dia gitu kan. Kalau nggak bisa diganti ya ditendangi baik gitu. Lanjut Mbak. Slide ke-54. Dan wujud asli masyarakat Tanah Murug juga akan terlihat saat acara di hari tertentu. Nggak tahu tentang acara apa namanya, tapi yang jelas mereka menunjukkan ini loh aku sebenarnya gitu, itu ada di hari tertentu. Di hari apa, Bu? Ayo lanjut. Slide ke-55. Disadari apa tidak, sampai ada yang rela menunjukkan untuk dikorbankan atau bangga jika terlihat jadi korban. Dan itu menjadi gagah-gagahan di sana kalau misalkan menggunakan seperti itu gitu loh. Ya, jiwa Sukertanya itu muncul, sadar apa tidak gitu. Ya, jelas ada kebanggaan kalau seperti itu gitu loh. Gak tahu kebanggaannya menurut saya sih aneh, tapi ya kalau mereka bangga seperti itu ya itu hak mereka. Lanjut. Slide ke-56. Dan perayaan yang cukup mengerikan seperti itu dianggap menyenangkan. Malah, maka jelas terah dari mana mereka itu sudah sangat jelas. Kalau misalkan tapi ya itu loh, mereka selalu mengatakan yang lainnya itulah yang ini, yang setannya. Udah kelihatan loh siapa sih mereka itu sebenarnya, dari bangsa apa sih mereka itu gitu loh. Dan yang mereka bikin bentuk menakutkan seperti yang ada di sini itu bentuknya kan tadinya dari bentuk bunder. Bentuk bunder itu bentuknya siapa ya Aryo? Udah tidur. Betul. Oke, lanjut. Slide ke-57. Bahkan hiasan yang dikatakan indah juga sangat mengerikan. Dikasih topi seperti itu biar nggak kelihatan bunder lagi. Oke, lanjut. Slide ke-58. Dan bagi terah mereka, hal seperti itu diajarkan ke anak sedini mungkin. Dan dia menghias suatu bentuk bunder yang seharusnya bentuk yang menyenangkan menjadi bentuk yang cukup mengerikan sih. Tapi ya bagi mereka itu menyenangkan. Mungkin ada perbedaan logika dengan kita ya, bahwa yang dianggap menyenangkan untuk mereka, untuk saya terutama untuk AFC adalah mengerikan. Jadi untuk mereka itu menyenangkan. Itu mungkin karena beda terah itu ya itu. Oke, lanjut. Bapak permisi, aku mau nanya. Tadi di slide ke-58 ada hubungannya, ada labu itu apa ya, Bapak? Yang 58 yang mana sih? Coba kata-kata yang mana? Yang barusan ini, yang barusan. Yang ada gambar labu. Kan mereka kan ada tradisi bikin-bikin labu gitu. Itu ada hubungannya nggak ya, Bapak? Itu kan hanya menunjukkan mereka dari bangsa apa gitu loh. Oh, itu jadi mempresentasikan terahnya mereka gitu. Kalau ya jelas kan kalau pengen ketemu orang kan menunjukkan gimana kita itu kan dandan yang bagus kan. Nah mereka tuh menunjukkan ke orang lain dandan yang bagusnya tuh kayak gitu. Gimana coba? Oh, aneh juga. Iya toh? Iya. Bahkan kalau tradisi kita pun kita masih akan kelihatan bahwa kita bagusnya seperti itu atau cantiknya seperti itu gitu. Kalau mereka bagusnya seperti itu, gantengnya kayak gitu, cantiknya kayak gitu. Ayo, gimana? Ya memang beda terah kan? Beda terah. Iya. Dan terahnya siapa mereka dan terahnya siapa kita kan kelihatan di situ tuh. Iya. Ya. Oke, lanjut. Slide ke-59. Namun anehnya makhluk yang herbivora malah mereka katakan pemangsa daging dan pemangsa darah yang digambarkan mengerikan. Seolah ada dendam turun-temurun terhadap makhluk bertanduk. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa ada loh makhluk bertanduk yang pemangsa daging dan pemangsa darah dan sebagainya. Tapi penggambaran seperti itu yang tanduknya dua itu semuanya herbivora yang aku tahu. Dan kalau apa namanya dan yang apa namanya biasanya berkaki atau bertangan gitu kan, tidak melata yang jelas.
Yang digambarkan nggak melata. Dan makhluk bertanduk itu satauku tidak suka makan daging. Mereka vegetarian semua gitu. Jadi nggak mungkin ngincar darah dan daging. Yang ada malah ini Mas, tiba-tiba menyeramkan datang makan rumput gitu kan. Iya, kayak bison itu kan bentuknya sangar, badannya gede, tapi begitu ditaruh di padang rumput ya makannya rumput gitu loh, bukan makan daging, gitu kan. Jadi Tapi mungkin definisi ya, tanduk ini harus dijelaskan sih Mas, karena ada yang karena kan kayak ada beberapa ular tuh yang emang ada tanduknya Mas. Ular viper tuh ada tanduknya. Ini kata Menyanders. Ada tanduk. Tapi bukan tanduknya itu kan tanduk sih. Bukan cula gitu sih tanduk. bentuknya Mas, bukan cula. Bukan apa sih istilahnya? Bukan tulangan gitu. Jawa itu kaku. Jadi bukan yang lembek. Jadi ular viper itu tanduk itu nggak bukan tanduk itu, karena kalau tanduk itu nggak begitu, hanya bentuknya mirip tanduk iya, tapi bukan tanduk. Itu. Lanjut. Oke, lanjut. Slide ke-60. Dendam itu seperti dendam Bathara Teacher yang pernah harus berperang dengan Mahesa Andana dan Lembu Andini. Cerita itu udah pernah kita buka di cerita yang dulu-dulu, udah lupa di cerita kapan tuh ya, episode yang berapa nggak tahu, dicari sendiri ya. Gitu. Oh ya, area ini udah 60. Aku disclaimer dulu ya. Saat ini Atlantis Research Center tidak bekerjasama lagi dengan akun anggota Pak Angin atau tim Hartadi. Ritual tidak pantas yang dilakukan yaitu ritual siraman. Lanjut, Aryo. Ini ada disclaimer dari Banyuwangi. Pesannya itu katanya rindu dengan Mas Agung gitu. Itu pesan khususnya, Mas. Gitu. Ini oke, kita play. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya jangan. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, yo, ojo percaya. Oke. Aku 1.5 berapa tuh? Jadi narator kan 153 ya, Mbak Etika ya? 153, Mas. 153. Iya, 153, 153, 153. 153. Mbak Etika, semangat 153, Mbak. Enggak, kali ini beneran enggak ada niat buruk, Mbak. Enggak kayak sebelum-sebelumnya. Kita ngomongnya enggak ada niat buruk, Mbak. Oke, Mas. Melanjutkan pertanyaan tadi, Mas, sebenarnya kalau misalnya dauh itu kan tadi itu melalui betul, berarti kan ada dauh yang harus lewat, kalau sesuai sama ini ya, sesuai sama tatarannya gitu, berarti sebelum sampai di bawahnya sebelum sampai di ini ya Mas, di Sri Aji Joyoboyo itu kan berarti harus melewati Betoro Guru dulu tuh Mas. Ya Betoro Teacher dulu tuh Mas. Betoro Teacher dan Betoro Tante. Nah ini apakah dengan ada dua ini tuh enggak ini Mas, dia bisa mengubah-ubah itu semua gitu. Sesuka hatinya mereka atau demi kepentingan anaknya gitu. Dirubah nggak masalah, Aryo, karena yang terima setelah itu Sri Aji Joyoboyo kan, di bawahnya lagi kan ada Kitunggal Jati, itu kan Betoro Ismoyo. Jadi Betoro Ismoyo kan kalau misalnya perintahnya apa kan dia tahu aslinya perintahnya apa, dirubah tetap akan dijalankan sesuai yang itu gitu. Oh iya, mana bertanduk itu mangsa ini ya, kalau dikatakan dia jahat buktinya nggak ada. Kalau dikatakan dia ini nggak ada orang yang kesurupan seperti seperti kebu. Kalau kesurupan pasti nggak macan kayak atau terus makan rumput tuh nggak ada loh. Pernah nggak lihat orang kesurupan makan rumput? Kalau dikatakan
dikatakan makhluk bertanduk itu jahat? Ada nggak orang kesurupan terus setelah itu makannya rumput, makan apa daun? Pernah lihat nggak? Nggak. Berarti kan nggak pernah Hmm. dia jahat di mana? Yuk. Ayo Mas, sama ini Mas, itu ada pertanyaan lanjutan Mas. Oh ya, Ini sebenarnya, jadi apakah Mas, apakah proses turunnya dawuh itu dari dulu, maksudnya dari zaman, misalnya dari zaman sebelum ini gitu, dari sebelum ini sampai sekarang itu masih sama gitu Mas. Maksudnya apakah proses itu akan terus menerus dari sebelumnya sampai hari ini gitu? Apa masih sama gitu Mas? yes. Kan posisi ininya apa namanya posisi yang menjadi hamengkuratnya kan beda-beda, ganti-ganti. Tapi yang pegang jongkok tetap. Tapi kemudian yang menjadi kilura semarnya juga ganti-ganti kan, ganti-ganti nama, ganti-ganti wujud dan sebagainya. Nah, beliau itu ganti-ganti kan supaya nanti kalau ada orang klaim kenal beliau gitu, tapi nggak bisa menunjukkan wujudnya, berarti kan dia ngapusi gitu kan. Jadi maunya kan begitu. Karena saat ini banyak loh yang ngomong kenal Semar tapi menggambarkan Ki Tunggul Jati nggak bisa. Iya nggak? Iya kan? Iya Mas. Jadi dengan disengaja memang dibikin berubah-ubah seperti itu supaya tidak dimanfaatkan secara salah oleh terah yang orang benar gitu. Oke. Ya, itu nanti ada lanjutannya lagi Mas sebenarnya. Tapi nanti saja. Mungkin dari dari Anggar. Nggak ada sih, Mas. Lanjut aja. Asik kan. Nih, mungkin aku mungkin baca pertanyaan menyanas dulu ya, Mas. Nggak ada question, Mas. Sebentar. Mana bertanduk itu tidak ada yang bikin orang jadi makan rumput gitu kan. Kesurupan makan rumput nggak ada karena makanannya tuh rumput yang utama. Sapi itu makan, kalau disuruh milih makan kembang atau rumput mesti milih makan rumput loh. Iya nggak? Iya. Disuruh milih apa? Ada daging, ada steak, ada pizza, sama rumput, sama kembang, mesti dipilih rumput. Nah, ini aku ingin menolak pernyataan menyanas dulu ya, Mas. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak menjabat apa-apa. Oh, saya menjabat saat ini, saya menjabat hanya sebagai host. Tidak menjabat apapun. Jadi menyanas jangan seperti itu. Saya hanya host. Tolong menyanas ya. Saya hanya host. Bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Ya, kayak gitu lanjut dulu Mas. Ini tadi ya kembang udah. Kita lanjut dulu aja ya Mas ya. Mungkin. Lanjut. Oh enggak, ini ada pertanyaan satu lagi mungkin aku bisa bantu jawab. Betoro jelek itu seperti yang udah dijelaskan sebelumnya itu berarti emang sebenarnya tidak bisa dimusnahkan karena beliau ini sama seperti ibunya udah naik ke alam kelanggengan ya Mas ya. Ya karena kalau maksudnya dimusnahkan dengan cara dibakar, yang jelas dari tahun ke tahun wujudnya malah makin besar dan makin besar sehingga menjadi maha tidak kecil. Gitu kan? Dan penggambaran ada penggambaran di nggak tahu di mana Mas yang memang setiap setiap kurun waktu tertentu itu di seperti itu kan dan malah semakin besar gitu loh Mas. Ya. Dan makin sempurna, makin bisa bergerak, makin ini gitu kan. Makin indah gitu Mas, makin indah, makin berwujud, makin ada animasinya gitu. Bisa bergerak, bisa ada apinya atau ada asapnya gitu, itu mengerikan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Lanjut. Ya. Slide ke-61. Padahal Lembu Andini sudah memerintahkan agar terahnya tidak melawan, karena supaya terlahir menjadi manusia. Dan ada jangka bahwa Mahesasura akan turun dan mengubah zaman menjadi Kolosupo saat kembali, dan sudah berwujud manusia. Tapi nggak tahu kapan ya. Makanya saya tadi ngomong bahwa nggak ada loh makhluk bertanduk yang kalau dikatakan dia jahat masuk ke tubuh manusia dan sebagainya. Tapi aku nggak pernah nemu loh orang kesurupan makan rumput. Itu nggak ada.
Karena coba aja kalau nggak percaya sapi dikasih rumput sama dikasih kembang, milih mana? Pasti milihnya rumput atau kebo gitu atau bison gitu. Jadi yang dipilih rumput. Jadi ini nggak tahu kapan, tapi yang jelas dia pasti akan datang, tapi wujudnya sudah bukan itu lagi. Jadi wujudnya sudah wujud manusia. Tapi itu harusnya ada di penghujung zaman Kala Bendu menuju ke zaman Kala Suba. Oke, lanjut. Slide ke-62. Dharma Suro sudah janji bahwa besok akan maju ijen tanpa wadyabala dan menang tanpa ngasorake. Ya, karena dia tidak akan mempermalukan orang lain. Jadi majunya ya juga tidak mau mengorbankan orang lain karena dia bukan terahnya berapa jelek, itu bukan keroyokan gitu, tidak. Dan dia juga mengerti bahwa manusia itu bukan dari tanah, bukan dari api. Enggak ada dari api dan dari tanah, enggak. Karena coba aja apakah kalau misalkan Aryo itu megang kertas bisa kebakar kan? Enggak kan Aryo, berarti Aryo bukan dari api. Bentar Mas, tak contohin sekalian. Manusia dari api, bukan dari angin, bukan dari api, enggak kebakar. Dan tumbuhan tidak bisa tumbuh. Tumbuhan nggak bisa tak tumbuh di sini Mas. Nggak bisa ada tumbuhan di sini kan. Itu hanya pegang biji di tangan gitu, bisa tumbuh jadi besar nggak dari tanah, harusnya bisa. Nggak bisa. Manusia bukan dari tanah. Di Mandala Kiri jelas banget manusia itu bukan dari tanah, bukan dari api, bukan dari angin, bukan dari air gitu, bukan dari itu. Cuman pelengkap yang masuk setelah itu ya, unsur utama itu bukan itu. Nada dari kayangan. Itu versi ARC ya. Mungkin seperti ini Mas maksudnya. itu benar, itu ada dari api. Tapi coba kalau apinya ada yang pegang kuat apa, karena kalau ada dari api harus kuat. Tidak mau Mas, tidak berani. Ya. Saya nggak tahu kalau ada yang kan manusia dari api, dari tanah itu ya nggak tahu ya. Tapi setauku manusia bukan dari api dan dari tanah. Gitu. Ini tak apa. Ini pas lah. Enggak kebakar, enggak meleleh, karena bukan dari api. Oke, lanjut. Slide ke-63. Pada saat datang, Masosuro bukan berbentuk Aldoko lagi, karena oleh Sang Hyang Ogra Pesti sudah dirubah wujudnya menjadi manusia. Ya, itu atas kehendak Sang Hyang Ogra Pesti, tapi yang melaksanakan perintah adalah Sang Hyang dari Maharani. Lanjut. Slide ke-64. Sang Hyang Bathara Wisnu yang pada masa itu turun sebagai Mahaprabu Banjaransari sangat paham akan baiknya wujud Bathara jelek. Amak beliau memerintahkan tim Pamalayu agar mengurung sebanyak mungkin wujud dari Bathara jelek. Tujuan dikurungnya banyak wujud dari Bathara jelek kan supaya memelani jagat itu paling tidak bisa banyak bertingkah, kecuali yang memang tidak bisa ditangkap ya sudah, tapi yang bertingkah berarti nggak banyak. Minimal kalau ada misalkan ada 100, kalau ketangkap 90 kan ya tinggal ngatasi yang 10 kan, untuk generasi di bawah gitu. Lanjut. Slide ke-65. Maka Pamalayu ada yang menangkap salah satu kepala api dari Bathara jelek dan ditimbun di bawah gunung. Dan makanya dilambangkan dengan beberapa ini ya, cerita di pewayangan termasuk di Gunungan Wayang. Tapi juga kalau kita mau meneliti nama-nama itu ada loh, makanya ono sing Padang, Gununge dan sebagainya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa adanya Daru Beksi yang ditaruh di sana dan sebagainya gitu loh. Ada yang selain sing Padang, Gununge, ono sing ya enggak perlu disebut di sini loh, salah satunya itu. Slide ke-66. Beberapa kepala ada yang ditimbun beserta istananya dan digambarkan sangat jelas ada di dalam lambang wayang gunungan. Itu kelihatan ya, tapi cuma seperti apa? Lihat sendiri. Karena saya tidak ahli menggambarkan satu cerita. Oke, lanjut. Slide ke-67.
Sehingga tipe gunungan menjadi bermacam-macam tergantung kepala mana yang disembunyikan di bawah gunung. Itu memang menunjukkan jenis-jenis gunungan memang menunjukkan bahwa kepala mana sih gitu. Jadi ditimbun dan itu ada di bawah gunung apa, kayaknya gunungan itu sebenarnya ada namanya masing-masing dan itu ada namanya juga di kehidupan sekarang. Cuman masalahnya kan ketika nama gunung dirubah-rubah namanya itu sehingga nama aslinya hilang, sehingga nggak ketahuan sekarang mana sih yang ada kepalanya Bedorokolo, ada Daru Beksinya dan sebagainya ada di mana gitu. Oke, lanjut. Bopo, aku mau nanya, ciri-cirinya apa ya, Bopo? Kalau misal kepalanya disembunyikan di bawah gunung itu ciri-cirinya apa gunungnya? Yang pertama itu biasanya tempatnya itu wingit gitu, serem. Nah, kalau petilasan itu seperti ke tempatnya Panembahan Purboyo waktu itu kan dari luar kelihatan serem, tapi begitu masuk ke dalam kan nggak serem tuh, gitu kan. Nah, ciri petilasan yang punya leluhur seperti itu, karena memang harus ada wibawanya beliau supaya tidak semua orang ke sana untuk macam-macam gitu. Tapi begitu menuju ke tempatnya dan tempat ada di tempatnya itu pasti tempatnya tenang. Dan tapi kalau tempat yang ada kepalanya Bathara jelek ini di semua lokasinya akan kelihatan serem. Dan itu paling gampang dilihat seremnya dan tidaknya di malam hari sih. Kalau seperti yang di daerah Lemah Putih dekat Cibatu itu Aryo, itu kan juga bukit ya yang kita datengin. Itu kan kelihatan dari bawah serem banget itu. Tapi begitu di atas kan enggak kan? Iya, itu seru sih. Maksudnya walaupun memang jarang lah, maksudnya nggak terang gitu, posisinya nggak terang, tapi emang ya adem gitu, posisinya emang menyenangkan gitu loh. Padahal tempat itu harusnya sangar kan, harusnya orang dari bawah kelihatan sangar lah itu. Iya, dari bawah nggak ada lampu, kayak kan maksudnya orang nggak ada yang sampai nggak ada yang berani masang lampu, itu kan tandanya berbahaya gitu. Iya, sangar banget. Tapi kalau kita ke sana kan nggak sangar tuh. Apalagi seperti yang di daerah Ciamis itu, ya toh kita datengin serem banget. Waktu mau masuk pintunya dibuka sendiri gitu. Gitu. Ya jangan gitu Mas, jangan kan pintu Mas, gembok aja dipegang copot gitu loh Mas. Itu yang maksudnya yang ya lucu sih kalau misalnya diceritakan pengalaman kayak gini ya. Seru sih Mas, seru banget itu. Jadi gembok, rantai gitu dipegang mantap gitu. Ya. Iya. Jadi apa namanya ciri utama itu ya Angga. Jadi kalau didekati tidak berubah menjadi tempat yang nyaman tapi menjadi lebih serem gitu. Oke, Itu kalau terima kasih. Oke, lanjut. Slide ke-68. Maka dalam penggambaran gunungan selalu tergambar keberadaan kepala buto. Makanya itu dan butonya juga bentuknya macam-macam ya. Jadi kepalanya beda-beda kalau diamatin sebenarnya nggak satu jenis gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Oke, lanjut. Slide ke-69. Begitu juga gunungan yang terdapat Bathara jelek yang berambut api juga bervariasi, tergantung jenis Bathara jelek yang disembunyikan di bawah gunungan tersebut. Ya ini supaya waspada saja sih, tapi tidak waspada tidak dilarang loh. Kita tidak melarang kalau memang pengen menuju ke gunungan seperti itu gitu. Tapi kalau kita nggak mau menuju ke tempat seperti itu, tapi memang kalau ini Mas, mungkin nggak dilarang juga ya mendekat ke sebelahnya gitu Mas, itu atau jangkauannya itu nggak dilarang, kita memang tidak melarang ya Mas. Ke mulutnya juga kita nggak ngelarang kok. Iya, makanya memang bener-bener nggak ngelarang kalau ingin berada di sisi mulutnya itu tidak dilarang memang. Gimana ya? Atau malah mau masuk mulutnya ya monggo dipersilahkan gitu. Monggo. Oke, lanjut. Slide ke-70. Dari bentuk api juga bermacam-macam. Begitu juga bentuk kepalanya. Di situ sebenarnya leluhur sudah meninggalkan bentuk sejak yang kelihatan banget ya. Cuman masalahnya kita waspada nggak dengan apa yang sudah ditinggalkan leluhur. Jadi supaya
pakem itu jangan dibikin pakem carangan karena nanti tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh leluhur kita gitu. Jadi kalau mau mengubahkan ya terserah, tapi kan kalau menuju ke tempat yang salah ya itu ya monggo. Salah itu hak kok. Omong Arab salah orang itu gitu kan. Boleh. Cuman jangan ngajak saya gitu. Ngajak Aryo nggak apa-apa deh. Jangan ngajak saya ketemu salah. Ya Aryo ya. Oke, lanjut. Aku bisa hanya bisa tersenyum, Mas. Slide ke-71. Perbedaan itu dikarenakan perbedaan mangsa yang dipilih oleh sang jelek ini, maka kepalanya menyesuaikan akan jenis mangsanya. Itu sebenarnya sudah didefinisikan yang di awal-awal tadi ya, tapi terus memang per kepala punya ini sendiri-sendiri, punya kemauan sendiri-sendiri dan punya mangsa sendiri-sendiri. Dan makin berbahaya biasanya akan ditunjukkan posisi kepalanya makin ke bawah gitu. Yang makin ke atas posisi kepalanya berarti itu tidak terlalu berbahaya, tapi tetap berbahaya sih, cuman yang lebih berbahaya yang di bawah, lebih ke bawah gitu di gunungan. Lanjut. Slide ke-72. Maka sebenarnya tim Pamalayu sudah menyembunyikan semua yang berbahaya agar peradaban Kalobendu tidak terlalu sengsara. Maksudnya begitu, tapi kan sengsara itu merupakan pilihan ya. Emang salah kalau orang pengen sengsara? Nggak salah. Boleh kok. Boleh. Ini jangan ajak saya gitu. Kalau ngajak Angger nggak apa-apa. Kok saya, Bopo? Oh iya, silahkan di DM ya apa sih lupa mulu. @druk.29 diajak nerima yang pandum. Kok aku? Kalau kita kan nggak cepat aja mau atau ini. Silakan. Mas, ini di sini tanda mute loh, kalau di aku tuh ini tanda mute. Ini tanda mute. Ini kalau pencet. Salah tunjuk, Mas, salah tunjuk. Oke, lanjut. Slide ke-73. Dan kategori bahayanya pun sudah dipilah-pilah dan dibuat agar susah untuk dibuka, sehingga kehidupan peradaban Kolobendu agar bisa mencapai zaman Kolosubo. Tapi ini harus berkono gitu, tapi rasa dewe gitu. Nah, ajak saya. Yang penting itu. Jangan ajak saya, karena saya tahu apa yang ada di dalam itu gitu. Tapi sebenarnya diajak ya, saya. Lanjut, Mbak. Slide ke-74. Selain itu, agar dianggap alami, karena jika dibiarkan terlihat tidak alami, maka semua posisi berbahaya akan dibuka peradaban Kolobendu. Ya, contohnya itu kan tempatnya anak buahnya Putu Jantoko akhirnya dibuka semua kan, dan dikeluarkan semua itu yang pada ditimbun di sana, sehingga akhirnya mereka tinggal menunggu waktu untuk digerakkan ketika zamannya sudah datang gitu, ketika Putu Jantokonya sudah mulai bangun. Oke, lanjut. Slide ke-75. Karena sangat disadari peradaban Kolobendu pasti akan banyak yang rumangsa bisa, tapi ora bisa ngrumangsani. Ya orang rumangsa bisa, ora bisa ngrumangsani ya ora apa-apa gitu. Ajak. Jangan ajak saya. Ajak Mas. Ya, lah, itu yang ditunjuk tadi itu, Mas, yang kamera tadi, Mas, yang ditunjuk. Kalau dipencet ini, Mas. Ya. Oh iya. Mas, ini ada kata-kata baru, Mas, dari Mas Utomo nih. Akalisis. Akalisis, bukan analisis. Oh iya, ada kata-kata pakai akalisis, bukan brandisis. Ya, mungkin akalisis nih baru nih, bisa jadi baru nih. Akalisis. Oke, sip. Gitu deh. Slide ke-76. Semua kondisi itulah yang membuat peradaban Salokonagari lebih baik menutup peradabannya terhadap peradaban Kolobendu, agar jika memalaning jagat dibuka oleh peradaban Kolobendu, memalaning jagat tidak bisa memasuki peradaban Salokonagari. Jadi
biar memalani jagat muter-muter di peradaban Kolobendo aja gitu. Jadi ya silahkan dibuka kalau memang pengen si memalani jagat muncul gitu. Nggak dilarang kok. Tapi tunggu saya ke peradaban Salaknagari dulu ya. Jadi mungkin saya dibuka monggo. Nebengnya Mas. Siapa yang ngajak? Memang ini tidak mau ajak-ajak. Ya karena aku menghadapi lama-lama adil kan. Arya latihan berhadapan, aku latihan melihat. Oh. Memang Oke, siap Mas. Siap. Oke, lanjut. Slide ke-77. Namun mengunci peradaban bukan berarti peradaban tersebut tidak bisa dibuka. Tapi kunci pembuka hanya akan diberikan kepada yang berhak atas jalannya jangkanya zaman. Jadi memang yang bisa keluar masuk peradaban sana hanya tidak semua orang ya, tapi yang paling utama adalah yang ngerti bagaimana jangkanya zaman. Itu bukan hanya rumangsa bisa. Hanya rumangsa bisa itu berarti bukan bisa. Hanya rumangsa doang kok. Tapi itu enggak jane gitu. Oke, lanjut. Slide ke-78. Maka memang sudah saatnya agar tidak memandang alami terhadap apapun yang ada di hadapan kita, agar mengerti keberadaan kepala Bathara Jelek berada. Jadi kan sebelum kalau bendu ini ini kan ketika leluhur akan mengadakan ini pembersihan, jadi kan harusnya kan daerah-daerah yang sudah dipakai untuk menyembunyikan kepalanya Bathara Jelek ini benar-benar jangan diganggu gugat, di mana tempat-tempat anak buahnya Putu Jantoko dan Putu Jantokonya sendiri jangan dibuka-buka, di mana posisi tempatnya si dari tanda dan dari bibit juga jangan dibuka-buka gitu kan. Pasti banyak yang ini toh, banyak yang pengen berusaha membuka itu kan, ya monggo, tapi itu tanggung jawab sendiri, jangan tanggung jawab ya, tanggung jawab. Oke, lanjut. Masalahnya dibuka terus dipajang di akuarium itu loh Mas. Nah ya itu, akuarium tanpa air lagi kan. Saja berbahaya. Oke. Aku cuma ngomong itu aja sih. Aku cuma ngomong itu aja. Ayo. Oke, lanjut. Dan di akuarium dia nggak berubah jadi tanah kan? Bukan tanah kok asalnya. Slide ke-79. Beberapa daerah malah ditandai dengan nama yang sangat jelek. Ya, ada nama yang cukup jelas. Lanjut aja. Slide ke-80. Beberapa dibuat benar-benar tidak akan bisa dilacak kalau itu bukan alamiah. Tapi dari nama daerah sekitar dan sebagainya itu bisa menunjukkan sebenarnya ada apa sih di situ gitu. Layak nggak sih itu dibuka? Jadi dalam membuka suatu situs kita harus ngerti benar bahwa di dalamnya itu ada apa sih, itu bangunan keraton yang disembunyikan atau ada di situ ada memalang jagat yang disembunyikan gitu. Itu butuh menyan banget gitu. Jadi bukan butuh teknologi, bukan butuh geolistrik, bukan butuh geoseismik dan sebagainya, tapi butuh menyan. Lanjut. Slide ke-81. Malah ada yang bentuknya gunung, tapi sangat gersang, gundul, dan tidak pernah longsor. Itu ada di mana nggak tahu ya, itu tinggi banget sih itu. Lebih dari 3 km kalau nggak salah. Lanjut. Slide ke-82. Pembuatan asumsi alamiah tersebut sangat berhasil membuat peradaban Kalabendhu untuk tidak membuka apa yang ada di dalam gunungan tersebut. Karena memang semuanya dibentuk mirip alamiah, cuman masalahnya yang alamiah yang layak dibuka yang mana itu memang juga sebenarnya ada, tapi dari nama desa di sekitarnya kan ketahuan, dan bagaimana bukanya dari titik mana itu juga sudah dijelaskan di beberapa serat kuno, asal ngerti itunya ya, ngerti artinya dan ngerti seratnya apa. Jadi kalau enggak ya nanti kurang menyan. Lanjut. Slide ke-83. Karena kondisi yang sangat berbahaya yang ada di dalam gunungan itu, maka peradaban Salaknagari secara rutin akan mengamati dari dekat tiap beberapa waktu tertentu.
Dan tentu akan terlihat alami juga yang sedang bertugas agar peradaban Kolobendu tidak curiga. Yang jelas bentuknya macam-macam ya, tapi salah satunya seperti itu, seperti yang digambar. Lanjut. Slide ke-84. Sehingga gunungan yang tidak pernah terlihat seperti ini pasti tidak menyimpan sesuatu yang membahayakan peradaban Kolobendu. Tapi bukan berarti yang nggak akan seperti itu juga enggak ya. Itu berarti membahayakannya yang kelewat banget gitu. Yang membahayakannya yang lewat banget. Tapi untuk yang ukurannya kecil kan tidak akan didatangi seperti itu karena Yoben menggoyong ngono gitu kan, karena beliau kan begitu. Oke, lanjut. Slide ke-85. Kalau jeli, sebenarnya sangat jelas ketidakalamiahannya. Namun keterbatasan karena kurang menyan akan menganggap hal ini alamiah. Tapi ya memang karena kurang menyan itu kan nganggap bahwa menyan itu mungkin gitu kan. Karena memang penggunaan menyan banyak yang nggak tahu kan. Jadi ya mereka menganggap alamiah itu haknya mereka. Tapi kalau kita menganggap tidak alamiah. Tapi kalau mereka menganggap alamiah itu beda pendapat nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi kita juga punya hak untuk mengatakan tidak alamiah. Lanjut. Slide ke-86. Jadi peradaban Solokonagari sudah berusaha mengamankan semuanya. Namun, tentu sangat tergantung peradaban Kolobendu akan membuka atau mengabaikan ketidakalamiahannya. Jadi itu monggo silahkan gitu kan. Silahkan. Oke, jangan ajak-ajak saya ya. Jangan ajak-ajak saya gitu. Oke, lanjut. Slide ke-87. Maka makin besar benda melayang di atas gunungan dapat disimpulkan ada hal yang sedang berusaha dijinakan oleh peradaban Solokonagari dan proses penjinakannya tidak akan dimengerti peradaban Kolobendu. Beda teknologi, beda peradaban, serta beda tradisi. Jadi itu yang membuat nggak nyambung. Tapi bagi mereka nggak apa-apa, nggak nyambung. Yang penting kan mereka berhasil melaksanakan tugas gitu doang. Dan dalam mereka melaksanakan tugas tidak perlu peradaban Kolobendu tahu. Lanjut. Slide ke-88. Dan kadang ada gunungan yang sangat berbahaya yang dengan sengaja diletakkan di daerah yang tidak bisa dijangkau mata peradaban Kolobendu. Maka benda melayang tadi terlihat seolah-olah tidak di atas gunungan. Itu nggak boleh dijelasin deh karena mirip-mirip ini yang tadi. Lanjut aja Mbak. Ya. Slide ke-89. Atau ada dua jenis benda melayang yang menjalankan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi ada yang tepat di atas gunungan dan ada yang tidak di atas gunungan. Itu tergantung, mungkin ada yang lepas itu sehingga harus didatangin dan dikejar. Kan cuman ngejarnya ya begitu, nggak kelihatan banget kan gerakannya karena benda yang besar itu kan nggak akan kelihatan kalau dia bergerak, kalau dilihat dari kejauhan. Dan gerakannya pelan. Lanjut. Slide ke-90. Tim Pamalayu sudah menghitung semua kejadian. Maka jika ada yang dikurung akan lepas. Juga sudah dipersiapkan pola penanggulangannya. Namun kalau peradaban Kolobendu sendiri yang ingin sengsara dengan sengaja membuka gunungan yang berbahaya, maka peradaban Solokonagari tidak akan menghentikan, tapi dibiarkan karena memilih sengsara itu tidak ada larangannya. Kalau mau menderita itu kan itu memang kalau orang pengen susah nggak boleh ya boleh lah. Cuman kalau aku nggak mau gitu. Orang pengen susah itu nggak boleh, boleh banget. Cuma saya nggak mau. Oke. Ini sudah 90, disclaimer lagi bahwa saat ini Anwar Susu Center tidak kerjasama lagi dengan akun anggota angin atau tim IHAR tadi karena ada ritual tidak lantas yang dikerjakan oleh tim IHAR tadi. Oke, lanjut Aryo. Mas, lagi nyari. Aku kemarin belum bikin ya, ini baru. Bentar, belum sempat aku upload ya, lupa. Ini ada, sebentar, loading. Bentar. Dah, yang lain dulu nih. Error. Jadi ada ini tadi aku kompilasi Maret sebenarnya, tapi ternyata ada di komputer satunya. Jadi nggak bisa dibuka. Makanya komputer jangan banyak-banyak.
Disumbangkan siapa? Siapa? Maafkan aku. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Ini mungkin ini sih, Mas. Ini karena ada artisnya langsung ya. Jadi kok wifi ku tiba-tiba nge-lag. Sebentar. Kalau gitu aku ini dulu deh, Mas. Pertanyaan dulu nih kayaknya ini kok lagi error. Nah, sambil nunggu, Mas. Sambil menunggu ini. Oke. Ini, Mas. Jadi aku dan akhirnya menarik sebuah kesimpulan. Jadi apa bener, Mas? Ini baru aku tulis ya. Jadi berarti kesimpulannya itu dari alun-alun rapat kepanasan itu jika ada suatu berita itu berarti ditembuskan melalui Surya Jayeboyo, terus kemudian ke Amangkurat 1, terus kemudian ke Jati. Itu berarti semua berita ini kan berarti merupakan karbon copy atau CC yang dikirimkan oleh Betoro Penyarian. CC. Ya, CC. Di CC gitu loh, Betoro Penyarian. Kepada salah satunya ini ya, ini. Salah satunya ini. Kepada salah satunya ini yang akhirnya dikemas berupa dongeng. Berarti gitu ya, Mas, kurang lebihnya ya, Mas ya. Berupa dongeng sih. Tugasku memang dongeng dan cengengesan doang, nanti bukan bertugas yang lain. Ya jangan, Mas, cengengesan itu tugasku. Ngambil job desk-nya orang. Sebentar, Mas, ini kok nggak loading. Ini kayaknya ini deh, Mas. Mungkin ini karena tahu ya artisnya itu ada di sini sebagai narator, jadi kayak nggak mau dibuka. Nggak mau dibuka gitu loh. Apa coba? Lucu ya. Tak cari sampai ketemu. Emang baru ya? Nggak usah ketawa-tawa. Nggak usah ketawa-tawa. Nggak usah ketawa-ketawa yang gitu. Oh, Itu yang mana sih, Mas? itu yang mana sih, Mas? Nah, ini maksudnya. Ini kebetulan ada artisnya ya, Nyaners ya. Oh, ini. Ember. Itu aja, Mas. Ini bagus, siramannya bagus. Mungkin itu ya siramannya ya. Halo? Halo. Oke. Ya. Sebentar. Mas Agung, di aku muter ya? Apakah? Enggak tahu. Dia aku nggak muter ya. Oh ya udah, oke sip. Enggak. Emang HP ku emang agak begitu. Aman, Mas, aman. Suka ganti. Jadi kalau aku nggak ngerti ya, Mas. Mungkin karena ada sesuatu atau apa. Karena kadang-kadang kalau Mas Agung muter,
si Anggar muter, Mas enggak gitu. Jadi emang ganti-gantian. Semoga nanti hasilnya tidak. Hasilnya enggak sih harusnya. Gitu. Oke, kalau gitu. Ini Hehehe. bukan di Senin ya? Lihat Kenapa? belakangnya. Di Senin atau bukan? Di Monday, Mas. Oh, di Monday. Oh, Ini emang agak berbeda, agak lebih terang kamarku karena ada sesuatu ya pokoknya ya gitulah ganti lantai. Gitu ya lebih terang. Jadi emang agak susah ngatur lampunya jadinya. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut. Mungkin dari Mbak Anggar ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti, Oh, ini curiga. sepertinya. Curiga. Sepertinya. Oke, kalau gitu Mas, monggo. Slide ke-91. Karena memang ada gunungan yang bisa menyilaukan ledakannya karena terlalu padang, akibatnya lepasnya sesuatu yang dikurung di dalamnya. aku mengharap itu yang dibuka oleh yang rumongso bisa. Jadi biar ngerti ada apa di sana kan kita bisa melihat dari kejauhan toh efeknya bagaimana gitu. Tapi jangan ajak saya ya. Itu aja. Oke, lanjut. Nanti aku juga ikut nonton Mas, nonton live streamnya. Nggak ada ya? Itu nggak ada yang bertugas sebagai ini Mas, syuting video tuh. Mek wani. Ayo lanjut, Mbak. Slide ke-92. Maka yang seharusnya bisa membuka peradaban yang disembunyikan adalah yang punya aji sirep Bekonondo. Karena bisa menidurkan dulu sesuatu makhluk berbahaya yang ada di dalam gunungan itu. Sirup Bekonondo ya namanya Mbak. Sirup Bekonondo. Sirep Bekonondo. Oke, lanjut. Slide ke-93. Maka sandi yang ditinggalkan oleh tim Pamalayu adalah ojo gugah macan turu. Tapi kalau mau dimangsa sang macan ya monggo saja. Kata-kata itu sering nggak diucapkan nggak usah gugah macan turu gitu. Tapi kalau pengen gugah macan turu ya sono gitu. Tapi aja gitu kan. Yang penting jangan ngajak saya gitu. Kalau ngajak jangan ngajak saya, yang diajak orang lain saja gitu. Oke, lanjut. Slide ke-94. Dan macan itu tempatnya atau kandangnya ada sendiri. Jadi bagi yang masuk kandang atau malah mendatangi tempatnya, itu memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan kalau mau mempersilahkan dirinya untuk menjadi mangsa kan monggo aja gitu kan. Mengajak saya loh. Gitu. Oke, lanjut. Slide ke-95. Maha Prabu Banjaransari sangat paham akan kondisi itu. Maka memang diperintahkan agar makin berbahaya melaning jagat yang disembunyikan, harus terlihat alamiah bentuk bangunannya. Jadi makin berbahaya makin alamiah, makin nggak berbahaya makin nggak alamiah gitu. Yang harusnya begitu ya. Lanjut. Slide ke-96. Namun beliau juga menyadari bahwa adanya tindakan untuk mensukertokan yang bukan sukerto memang tidak bisa dicegah. Karena merelakan diri jadi mangsa Bathara Jelek itu memang tidak ada larangannya di alam semesta. Ya, jadi komentarnya cuman silahkan gitu. Silahkan monggo, sumonggo. Bukan monggo su ya, itu sumonggo. Oke, lanjut. Slide ke-97. Beliau sangat paham bahwa pusakanya Cokro Baswara akan harus dilepaskan di saat yang tepat agar sekali bertindak sudah cukup dan tidak berulang-ulang. Karena eman-eman kalau dilepaskan terus-terusan gitu, harus babat sana, babat sini. Yang penting tepat waktu, sekali babat semuanya kena gitu kan. Semuanya itu semua yang layak kena ya, bukan yang nggak harus dibabat malah kebabat gitu. Karena beliau pasti tepat sasaran, yang namanya juga Bathara Wisnu. Lanjut. Slide ke-98. Karena memang sangat efektif membabat rumput itu di saat rumputnya paling besar-besarnya. Karena supaya pas buat pakan sapi. Ada zamannya itu nanti ketika sukete wis
dhuwur-dhuwur gitu. Karena kalau dirasa berkalap ketika ini gitu baru sukutnya wis luwemu dan dibabati itu pakan sapi. Ketikanya kan begitu terakhir beliau ketemu di Bali. Oke, lanjut. Slide ke-99. Karena sapi pasti akan lebih senang jika rumput yang diberikan adalah rumput yang gemuk dan besar-besar. Kan daging ya. Dan mereka itu vegetarian dan kembang pun nggak milih sebenarnya, lebih milih tetap milih rumput. Sapinya emang harus warna ini ya, Mas? Ya, enggak lah macam-macam terserah. Macam-macam. Kalau tapi kan ini sapi merah kan. Ya, lanjut aja. Oh, enggak. Slide Oke, lanjut. ke-100. Karena Bathara Wisnu itu bukan Durbiksa, maka dalam mengadakan Sungsang Bawono balik juga bukan dengan memberikan ancaman. Dan mau Prabu Banjaransari yang ketempatan Bathara Wisnu pasti juga menggunakan cara yang sangat elegan. Jadi bukan dengan mengancam. Nah, jadi hanya mengatakan monggo gitu kan. Yang penting sudah dikasih tahu sehingga loh kalau tetap itu salah beliau gitu kan. Dia kan tugas beliau hanya memberi peringatan, tapi kalau yang diperingatkan tidak mau ya karepmu gitu. Bukan ngancam loh itu. Oke, lanjut. Slide ke-101. Mau Prabu Banjaransari juga sangat paham bahwa besok akan banyak pemalsuan pusaka senjata cakra, terutama Cakra Baswara, maka peradaban Kolobendu nantinya akan menganggap bahwa cakra adalah istilah yang hanya akan dicari artinya dan difilsafatkan. Sehingga eksistensi cakra sendiri tidak dimengerti peradaban Kolobendu atau malah akan dianggap. Halo Arya. Ini aku muter-muter Halo. atau anu ya? Oh, Aku Angger. aman, Mas. Angger muter-muter di tempatku. Si tempat Aryo gimana? Iya, sama. Oke. Jadi Orang. kan cakra sendiri tidak dimengerti peradaban Kolobendu atau malah dianggap tidak ada gitu kan. Iya. Ya, itu memang di mau taruh jelek seperti itu kan. Tapi walaupun dianggap tidak ada tetap ada kan. Masalahnya itu tetap ada. Itu mungkin anu Aryo. Mbak si Anggar kan hilang. Mungkin di anu lagi dimasukin lagi. Tinggal di Oh iya. Tapi mungkin aku tunggu dia yang request. Ya. Tadi apa sih namanya? Ya, namanya ribet tuh. Truk kayaknya dia. Ya mungkin nanti lah kita mungkin kayak sambil kita nunggu kita lanjutin dulu Mas 102 gimana? Ya, lanjut aja. Sekalian aja. Tanggung ya Mas. Ya udah. Oke. 100 Ini Aryo. Bentar. Oke. 102. Udah masuk lagi. Belum. Lanjut. Sehingga akan bermunculan pusaka cakra-cakraan di zaman Kolobendu. Banyak banget, tapi kan memang doyonya jadi beda ya, nggak ada dayanya sama sekali, karena memang itu bukan pusaka beneran. Kalau beneran pasti nggak gitu, yang penting doyonya ono gitu. Cuman masalahnya kan banyak orang yang ngeklaim ini hebat, ngampuh dan sebagainya, tapi coba diperhatikan apakah betul seampuh yang diceritakan. Oke, lanjut. 103. Namun pusaka senjata cakra yang berwujud Cakra Baswara sendiri disembunyikan di salah satu gunung An yang ada di Wirata Wetan. Ini tepat nih gunungnya nih Mas kayaknya nih, gambarnya pas. Oh iya, Wirata Wetan di mana ya? Aku lupa di mana. Aku juga tidak tahu. Aku bukan tahu Mas. Bukan tahu soalnya. Ini lupa aku Wirata Wetan di mana. Oke, lanjut. Bentar Mas, ini Mbak Druk sudah kok udah buat join dia. Ini apa Bison ini loh, nih. Tunggu aja Mas, tunggu. Tanggung Mas. Tinggal 2 lagi, 3 lagi. Nah. Halo Mbak apa Bison? Kotaku tapi tadi tiba-tiba habis. Oh, Bu.
Oke, ini sudah 104 Mbak. Tadi dibacain Doro Mas Aryo dulu, jadi Oh, ya. 104 Mbak. Itu asal Mas, saya mau aku mau nanya Mas. Ini jadi tepung bogasari Mas, yang cokro kembar, itu apa kode? Ya, nggak tahu. Kan aku bukan tahu, Aryo. Bentar, aku ada ininya ya kalau nggak salah. Beneran. Tiga biru. Tapi bukan cokro kembar, mungkin nanti ke depannya harus dicetak. Ya, beli produk bogasari ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini slide ke Ya, 105 ya, Bapak? 4. Oh, 104. Slide 104. Maka menjelang zaman beralih ke Kolosubo, wahyu Ero Cokro akan terlihat sangat jelas terang benderang ada di Wiroto Wetan untuk mengambil Cokro Basmoro. Cuman Wiroto Wetannya sebelah mana gitu. Aku tuh nggak ngerti ya nama Wiroto Wetan itu gimana. Mungkin ini kalau ada yang tahu mungkin harus ngasih tahu saya ya. Lanjut. Slide ke 105. Sehingga meski Cokro Basmoro sudah dilepaskan, tapi pengaruh Sang Cokro Basmoro tetap ada di Wiroto Wetan. Dan untuk bisa mengambil Cokro Basmoro, harus tahu di mana pengaruhnya, dan dan bagaimana menghubungi pengaruhnya. Pengaruh itu ininya apa namanya apa ya dalam bahasa sekarang mungkin ajudan kali ya. Dan dia yang atau bukan ajudan sih yang nata jadwal. Apa sih namanya ya? Tukang nata jadwal itu apa ya, Aryo? Sekretaris Mas. Pengatur sekretaris ya, sekretarisnya. Katanya Bapak Aryo sekretarisnya. Oke, lanjut. Slide ke 106. Jagat tuhu wonten ingkang mengku, jagat mboten jumudul tanpa wiwitan, kamulyaning Tribana Arsa dipun buka dening Sang Sita resmi. Pambukaning Greji Tawa Tilire sampun sastra cetha menawi tuhu sumawa rahsaning Hyang Oti. Dan itu artinya sudah disampaikan gitu ya. Jadi tidak ada arti yang lain. Kalau pengen tahu artinya mungkin tanya Aryo. Artinya apa, Aryo? Artinya saya bukan tahu. Ganti Cukup Mas, menjawab. ganti lah, ganti. Cukup Ganti menjawab. sekali-sekali. Kali-kali Cukup ganti menjawab. Mas. Ya. Apa enggak? Nggak apa-apa. Oh, mungkin Anggar yang tahu Mas. Nggak tahu, Mas. Oh, nggak tahu, Mas. Gitu. Tadi Anggar ngomong, aku kayak denger artinya ini Mas, ini. Aku dengernya gitu ya tadi. Oh iya, Bo. Kayaknya aku nggak gitu tadi. Gitu. Oke Mas. Oke. Wah, akhirnya selesai. 106 slide. Mungkin ada. Enggak, ini tadi bukan sponsor, bukan endorse ya teman-teman semua, Menyaners, bukan endorse. Memang ya emang punya aja. Jadi kebetulan. Mas Agung, mungkin ada yang mau ingin disampaikan, Mas? Udah, nggak ada. Itu aja. Disclaimer-nya kan udah terlalu banyak di disclaimer. Terus sekarang mungkin pada bosan, jadi gantian Aryo aja. Jadi disclaimer-nya, Atlantis Research Center sudah tidak lagi bekerja sama dengan akun @nagatapakangin. @nagatapakangin. Jadi, atau yang lebih kenal dengan nama Timihar tadi, kita sudah tidak bekerja sama karena karena dia setelah melakukan tindakan yang ya tidak sopan gitu, berupa siraman. Gitu aja. Oke? Kalau gitu mungkin dari Mbak Anggar, aku menagih tadi ingin bertanya katanya di ntar. Mau tanya tapi Kak, kelihatannya belum tahu jawabannya, jadinya pertemuan selanjutnya aja akan saya tanya lagi. Jadi maksudnya 15
Ya Sama-sama kalau di Jogja ketemu, nanya Mbak Vicky. kalau iya sama-sama di Jogja. Kalau nggak pas ketemu Mbak Vicky mau kutanyakan aja. Ya. Nah Oke. gitu sih. Oke, Aryo. Oke, kalau gitu kita sudahi pertemuan malam ini. Mungkin aku bertanya, nggak ada Oh pertanyaan, iya, mungkin nggak ada pertanyaan. sebelumnya Gimana? Mas Enggak? Bopo mau bilang, aku mau bilang terima kasih kepada Bapak Agung, Mas Aryo, Bapak Indra, selaku Bapak aku sendiri, Mbak Vicky, Mas Heskel, dan semua tim ARC. Aku terima kasih sudah memberikan saya kepercayaan untuk membaca naskah pada malam hari ini. Jadi apabila tadi banyak salah pengucapan, aku minta maaf. Semoga saya dan semua pemirsa ARC mendapatkan kerahyuan, keberuntungan, dan dapat hamumayu hayuning bawono. Oke, sama-sama. Oke. Untuk semua pemirsa ARC, terima kasih telah menyaksikan live malam ini hingga selesai. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya, rahayu semuanya. Salam menyan. Ayo. Aryo. Sekarang. Lempar lengkap. Nggak ada suara. Lupa nge-mute, iya, maaf. Jadi tim analisis center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dengan bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo Sudjojo, Mbak Vicky Ananda, dan saya sendiri. Jadi untuk informasi resmi silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. @VickyAnandaReal, mungkin bisa dicari di followingnya Atlantis Series. Spam aja, beliau akan selalu siap sedia membaca pertanyaannya selama 25 jam dalam sehari, ya 8 hari dalam seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun, dan seterusnya. Jadi sekali lagi beliau akan sangat senang membaca pertanyaannya, ya. Akan siap membaca pertanyaannya. Jadi nggak ada yang dijanjikan lebih. Kalau menjawab mungkin ya 1 zaman besar, 2 zaman besar lah. 8 zaman kali. Ya segitulah. Sebanyak-banyaknya. Oke, gitu. Itu yang ditulis Yehezkiel Panji S itu adalah kebohongan. Jangan di DM Lopis Aryo. Jangan di DM, jangan di follow. Itu bukan siapa-siapa. Oke. Kalau gitu, para terima kasih. Tentunya terima kasih sebesar-besarnya kepada Ki Tunggul Jatijoyo Mongrogo yang telah mau menyediakan data bagi ARC dan juga telah bersedia menjadi pamong bagi Atlantis Center. Sekian Atlantis Series pada hari ini. Saksikan seri-seri berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, setiap hari Rabu pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya Rio Lopez, ada Mas Agung, dan ada Mbak Anggar. Mohon maaf jika ada salah kata. Tentunya selamat malam, salam sehat, dan terakhir, salam menyanyi.